disangka tuli hapina na picak-picak na titisi kama kulica nigo diri dalekan na alumpa di bokoan anatena buat-buat na anatena matu-matuna nigo diri dalekan na alumpa di bokoan anatena buat-buat na anatena matu-matuna. Langeri tutoa anggau kampat pisang katuli hapena na picak-picak na titisi kama kulica nigo diri dalekan na alumpa di bokoan anatena buat-buat na anatena matu-matuna nigo diri dalekan na alumpa di bokoan anatena buat-buat na anatena matu-matuna. Nijo diri dalekan na alumpa di bokoan anatena buat-buat na anatena matu-matuna nijo diri dalekan na alumpa di bokoan.
gagalainnya mulai malai hatimu. Iya minua senyawamu dek na mulai tuoe rekode tosi bawa magina musalai kakasihmu lupai manani adamu mutari mani tahu lainnya engkai maduta benangnya wadisi sapi ati idina malai hatiku barat tapi rasai pedina isalai tengah lalang. Marilah letongan ni pediku dena ulai perengi. Ia mataro ada tolengnya mewah mapetu ada. Marilah letongan ni pediku dena ulai perengi. Ia mataro ada tolengnya mewah mapetu ada. Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah, Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat, Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan nekara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Mana bela para borina setia kongurangi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, dan jumpa kembali bersama saya Yuni, menemani Anda di acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Apa kabar tak semua pendengar? Sehat-sehat Ki, semangat terus untuk kembali melanjutkan aktivitas Anda ya. Wah, demi semilukmu Putri Leo ya dende. Oke, hadir juga delukmu. Kemudian ada Pak Haji Marsuki Yusuf. Selamat Ki monitor semua. Ibu Niar, halo Ibu Niar. Bisa mau kita tembus lewat WA. Jadi jangkis dengan alasan tidak ada kuota. Iya, gabung kina sahabat budaya di 0811 400 9250. Melalui telepon WA juga bisa, telepon yang biasa-biasa saja. Oke deh, pendengar. Siapa lagi yang salah aku kembali Ibu Niar yang monitor ya. Saya tunggu WA-nya ini. Mau disapa-sapa dulu pagi-pagi. Adi Tenri, apakah ada di BTP? Mbak Sasa juga ya, di Antang, terus ada Ibu Hawania, sama Pak Sulaiman ya. Pak Sulaiman ini bertambah kesibukannya, pokoknya sibuk sekali deh. Tidak ada waktunya untuk mendengarkan Pro 4 ya, apalagi Barik Basa. Biasanya rajin Ki masuk telepon. Karena sibuk kita bertambah tugasnya, alhamdulillah. Nah sahabat budaya, saya akan hadirkan kabar dari bidang pemberitaan RRI Makassar. Seperti yang kita lihat ini di Facebook ya, komitmen netral ASN di kampanye pilkada. Ini antara netral, tidak enak, atau ya memang lagi mendukung salah satu partai politik. Oke, jadi pendengar, informasinya dari bidang pemberitaan RRI Makassar ya. Tentang netralitas ASN, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel ini siap melaksanakan sanksi sesuai rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran netralitas ASN dan pejabat daerah. Nah, memasuki tahapan masa kampanye dalam pemilihan daerah pilkada, pelanggaran netralitas oleh aparatur sipil negara marak terjadi, di mana salah satunya penetapan tersangka Kepala UPT 1 Samsat Makassar ya. Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Jifri Rahman menjelaskan, PJ Gubernur Sulsel sudah cukup berikhtiar terkait dengan netralitas ASN. Namun mengaku juga jika selalu mengingatkan para OPD-nya untuk terkait netralitas ASN. Jika kemudian ada pelanggaran yang ditemukan, Bawaslu pihaknya berkomitmen siap melaksanakan rekomendasi. Nah, pendengar, saya nantikan partisipasi Anda.
Silakan bergabung di 0811400950 ya. Ini tentang netralitas ASN. Apakah ini para ASN sudah berkomitmen ya untuk netral di kampanye pilkada? Tidak terasa lagi ya sahabat budaya. Nah, kalaupun memang ada pilihan ya, kita sebagai ASN, iya, tapi jangan sampai berkampanye juga. Oke, saya nantikan telepon Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bari Basa. Halo, dari Ya, halo. siapa? Di mana? Dengan Opu Amran di Siwawajo. Opu Amran. Oke. Iya, Apa kabar teh ini Opu? Alhamdulillah kabar cerah sekali di tempat kami di sekitaran Siwa ini cerah. Oh Cerah ya, ini. alhamdulillah. Cerah Iya, tuh di hati tak ini. Iya betul-betul cerah juga hatiku karena kemarin sore saya pergi mancing banyak saya dapat ikan. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi apa komentar teh ini tentang ASN? Menurut saya Dembaji harus ASN itu jujur dan sejujurnya tidak ada namanya saling namanya adanya kecurangan ya, apalagi ini menyangkut mendekati pilkada. Harus betul-betul relevan dan netral untuk menuju Indonesia maju. Menurut saya, karena kita di sini sebagai masyarakat tetap mendukung semua ASN untuk betul-betul memajukan Indonesia yang kita cintai ini. Begitu. Karena kita sebagai masyarakat biasa harus betul-betul mendukung pemerintah. Karena kita kan umpamanya kita sebagai benang, pemerintah sebagai jarumnya ya. Jadi kita betul-betul harus mengikuti anjuran-anjuran pemerintah yang berlaku di Sulawesi Selatan ini. Oke. Ya, makasih deh Mbak Ji. Terima kasih kembali. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Opu Amran sebut bahwa ibaratnya jarum dan benang ya, dimana pemimpin menjadi jarum dan kita menjadi benangnya, ini rakyatnya ya, menjadi benang yang mengikuti aturan dan kebijakan-kebijakan dari pimpinan ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar gitu Buniar. Oh. Ini belum ada transferan ini. Kenapa? Belum ada transferan. Dodongi ya. Transferan apa ini? Oh, untuk memilih di. Untuk memilih. Itu segalanya. Oh. Jadi mau diapai? Mau diapai? Tidak mau jadi papai. Oh, mau jadi komentar begitu? Mau jadi bicara. Bicara bagi pale. Iya, karena Pak dimasukin lagi monitor ini. Pergi mengantar anak sekolah. Kenapa menantu tidak ada nanya kecil? Kecuali kalau cucunya. Ada cucunya tahu Nah, tidak bisa naik motor. Naik sepeda tuh? Saya ada boncengan sepedanya. Banyaknya tuh ini anunya Jono deh. Memang. Keton dilihat ki. Saya bisa rasakan. Tapi selalu bilang antar ke anak sekolah. Mungkin karena sekolahnya kan dekat di situ, dia jalan kaki toh. Atau lagi halu. Kalau pergi dari internet sekolah Pak Haji, jangan lupa dia yang tinggi di konser. Mau dibikin. Beli pulsa. Kasianmu itu. Ada kan? Ini kak kalau ada maunya deh. Sama dengan calon bupati, calon gubernur begitu, kalau ada maunya iya tahu. Baik-baiknya.
Kalau ada maunya, biar kita baru berjauh senyum sama kita, baru kita tidak senyum. Tidak senyum. Iya, so kenapa? Karena ada maunya. Nah, kalau tidak ada maunya, apa? Mukanya kayak asam. Sebetulnya lagi mengunyah gula-gula asam. itu ciri-ciri calon pemimpin itu begitu nih. Kalau ada maunya, waduh, manisnya begitu ada mengalahkan manisnya madu dan gula. Pokoknya mengalahkan manis, madu dan gula. Dimanapun kau tinggal akan aku kunjungi, datangi. Walaupun di ujung dunia. Ya tak? Coba nih sekarang itu biar lorong buntu, lorong apa kita semua itu. Di mana. Tapi setelah naik satu hari, jangan ke satu hari, 2 jam setelah dan lupung semua itu di lorong mana dulu itu. Ini apa dulu itu? Ini komitmen netral ASN ini. Susah. Walaupun ada aturan, walaupun ada undang-undangnya. Kenapa susah? Bahwa ASN itu harus netral itu susah. Apalagi kalau yang maju itu seorang petahana misalnya. Karena kenapa? Pertama itu adanya tekanan. Iya. Adanya tekanan itu dan ancaman itu tidak bisa dipungkiri. Apalagi kepala dinas misalnya Pak Lurah, camat itu, wah itu sangat rentan sekali itu. Awas, kalau kau dan saya akan mutasi kau, saya akan nonjobkan kau, takut semua itu. Makanya iya puang. Apalagi RT RW, awas. Harus 50 suara itu per RT per RW, awas kalau tidak, saya ganti kau. Iya Pak, siapa? Pengalamannya ini kau. Karena adanya tekanan dan adanya ancaman. Jadi susah itu, ASN tidak bisa netral. Jadi susah netral ya ASN Susah itu. Baik. Susah netral itu tadi karena adanya ancaman, adanya itu tadi tekanan dari atas itu susah. Karena tajam itu, begitu yang misalnya kapal-kapal itu pasti apa yang mereka rasakan sekarang itu. Kalau seandainya dia bisa ganti nomor, dia ganti nomor itu. Iya, karena tahu di telepon itu. Kalau udah menelpon itu dia sebelum lihat itu keringat dingin nih. Lihat siapa yang menelpon ini. Jangan sampai si bapak kah. Yang kedua, kenapa banyak tidak bisa netral itu karena ada janji-janji tadi itu. Tergiur dengan janji-janji. Janji-janji, oke. Kalau saya naik, kau angkat jadi camat kau jadi lurah, kepala dinas dan sebagainya, kepala ikan dan sebagainya lah, seperti itu. Kalau Jono diangkat nanti menjadi kepala batu. Dan lihat itu setelah terpilih misalnya, ketika terpilih ini calon itu tiba-tiba dia jadi dari kepala sekolah menjadi kepala dinas, dari lurah, dari camat jadi kepala batu. Iya begitu. Yang tidak tablet tidak ada ya pasti mutasi itu. Mutasi. Kenapa ini mutasi? Kenapa ini pindah? Itu kan itu akibat dari pilkada. Dia tidak menurut sama bos. Sudah dikasih tahu. Kenapa tiba-tiba RT pun diganti? Kenapa tiba-tiba RW diganti? Ya, karena dia memilih itu yang suruh. Iya. Akhirnya diganti semaunya. Apa yang terjadi sekarang seperti itu? Itu kasihan. Jadi realita ini bahwa ASN susah untuk ini ASN untuk netral. Bos malakama sebenarnya ini. Oke. Maju kena, mundur kena, ya kan? Iya. Seperti itu. Mau tidak netral, langgar aturan. Iya. Tidak artinya mau melihat seseorang calon melanggar aturan. Iya. Tidak memihak, diacak. Jadi susah. Jadi itu pertaruhan gitu. Pertaruhan jabatan di situ. Jadi galau Ki. Iya, jadi galau gitu. Jadi susah itu. Jadi kesannya ini ASN kodong disuruh netral, ada undang-undangnya, ada aturannya. Tapi susah itu ada tekanannya, ada ancamannya, ada janji-janjinya. Itu janji menggiurkan juga.
Iya. Bayangin kalau kepala sekolah jadi menjadi kepala dinas. Seperti itu. Iya. Okay. Waduh, luar biasa. Ya kan ini susah. Ini yang terakhir saya begini. Yeah. Kita tidak usah lagi lah. Tidak usah kita berpelik dengan seperti ini. Cabut saja undang-undang mengenai ASN. Biarkan saja mereka menentukan lah. Ya kan? Dia mau ikut apa dan sebagainya. Karena percuma juga ada aturan, tapi mereka tidak bisa juga ke itu. Kembali itu ke adanya tekanan, itu adanya ancaman. Jadi bisa kasih mereka. Biarkan saja mereka cabut undang-undang untuk mengenai netral ASN itu. Karena kalau selama seperti ini modelnya tidak bisa. Tidak bisa dilaksanakan aturan itu. Karena itu apalagi yang pemimpin itu kan menggunakan juga kekuasaan ya kan. Apalagi seorang petahana. Tapi menggunakan kekuasaan itu juga untuk mengancam-ancam itu. Awas kok. Iya, awas kalau tidak ini itu. Jangan apalagi RTRW itu kodong. Kodong. Dapat mengancam SMS, awas. Sudah mencapai target 50 suara ini, awas. Kita ganti kodong. Begitu. Sekian. Seperti itu memang. Jadi kalau tadi usulan saya, daripada kita berpolemik setiap saat mengenai kenetralan ASN, lebih baik undang-undang itu dicabut, Pak. Iya. Bedakan mereka lah. Karena mereka juga punya hak pilih, punya hak suara. Biarkanlah mereka. Ya, daripada kita membuatkan aturan, tapi aturan kita bisa dilaksanakan secara efektif. Baik. Selama ini Bawaslu juga selalu mengancam-ancam juga. Tidak ada buktinya. Lalu mengancam, awas kalau ini dipidanakan. Tapi tidak ada buktinya kan? Tidak ada buktinya, Pak. Buat apa bicara kalau tidak ada buktinya, Jo? Karena orang carutu, Ji. Dari kita campur atu. Dimaki dulu ngopi, kurang ngopi gitu. Iya, karena kita selalu buat terus membuat statement di media. Para siapa yang ditemukan akan dipidana, Pak. Masyarakat itu sudah terbiasa dengan ancaman seperti itu, Pak. Kalau cuma ada taruh balik, Pak, tidak ada artinya. Taruh beli. Iya, taruh beli tidak ada artinya, Pak. Cerita saja itu mengancam saja. Mengancam tidak ada. Sama itu anjing menggogol, itu selamanya menggigit. Cuma menggogol saja untuk menakut-nakut, tapi tidak semua orang bisa takut sama gonggongannya itu. Dan tidak ada bukti, tidak pernah ada bukti menggigit. Sama dengan itu, Pak. Biar Anda bicara setiap hari akan mempidanakan ASN yang tidak netral, tapi tidak pernah ada buktinya, mereka tidak takut. Iya, sudah, Mi. Oke, ada Mi poinnya ya, jadi susah. Komitmen. Apa poinnya? Poinnya saya lagi mau tunggu ada buburku di depan. Jadi kesimpulannya ASN tidak bisa netral. Tidak bisa netral. Adanya tekanan, tekanan ancaman, dan juga adanya janji-janji. Yang kedua karena selama ini aturan yang kita jalankan itu tidak ada ketegasan, tidak tegas bagi mereka yang melanggar. Jadi saya kira seperti itu. Terima kasih Pak John komentarnya. Selalu. Adakah? Assalamualaikum. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sahabat budaya, saya tunggu lagi telepon Anda 0811 400 9250. Dan nonton biasanya ada ini monitor Dembaji. Kalau saya mengikut mana yang baik ya, karena kita itu memilih pemimpin yang jujur dan memperhatikan rakyatnya. Jangan mau janji-janji melulu, tepati janjinya ya. Oke, baik sahabat budaya. Saya hadirkan dulu satu kelong di ruang dengar Anda. Sebentar saya akan kembali terima telepon Anda. Ada telepon WA Bang Fahrudin? Belum ya? Oke, kita nikmati dulu lagu dari Eva Aprilia, Muasenga Mapedi Hati.
Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Halo, apa kabar? Juga ada Pak siapa ini? Aku lupa namanya. Oh, Pak Hamsa. Halo Pak Hamsa, monitor acara Bari Basa. Saya terima telepon tak dulu. Siapa Pak Le? Bukan Pak Hamsa. Pak siapa Pak Deng? Adanya Pak Hamsa dari Sinjai. Oh, Waduh. Saya kira cowok dari mana ini, mana nelfon Bella. Suaranya itu kayak cowok. Cowoknya dari tadi. Saya ini terkaget-kaget dengar suaranya kayak cowok usia 25 tahun. Legolai. Wah, serius. Itu kalau memuji harus ikhlas. Bate kutong itu ikhlas. Terasa jadi punya negapan ikhlas gantian. Iya. Tapi ini banyak mengalirkan. Iya. Tapi kemudian begini kenapa lagi selalu inti itu ya? Oh. Dipantau. Oh, begitu. Antara menjo andikut bateri Sirumbung. Dan sudah belum. Kau apa? Baru tidak pernah nih. Baru dari Jalan Baru Kang. Oh, Baru Kang itu. Apa sebenarnya dibahas? Nanda. Yang dibahas ini netralitasnya ASN, komitmennya. Jojo menyo netralisasi kamu boleh dipantau. Hanya pengertian netralisasi kamu tidak berlaku. Ini pun milik jauhan. Ada yang mendukung, tidak memilih. Lagi orang teraku. Ada yang mendukung tapi tidak memilih. Ada yang memilih dan mendukung. Ada juga yang memilih tapi tidak mendukung. Apa yang masukku? Kamu naik ke dong? Ada orang tidak ada pilihan, tidak kalau menentukan. Ada yang nomor 3 bilang sambil dia punya gambar, sambil apanya saja. Artinya apa dalam konteks pertemuan itu kita dukung dia secara kejiwaan, secara teman. Tapi kalau milihnya jangan dulu. Jadi semua berjalan dengan dewasa. Jadi sehingga dalam pertemuan setiap ada di satu pergaulan dalam organisasi politik itu tidak ada masalah sebenarnya. Banyak di sini juga di rumah saya banyak orang tidak ada yang sama dalam berpedagang politik. Artinya apa? Kalau saya bilang, terus kita nomor 39 lalu nggak? Oh oke Pak. Tapi kalau dia beli suara, siapa yang mau beli? Bisa beli dia nutup 39. Dia ada mendukung sehingga ada dalam pertemuan tidak ada masalah. Itulah. Adapun mengenai netralisasi ASN, kalau mau dijabarkan yang bagaimana bentuknya. Semua aturan-aturan yang dibuat kita itu ada kelemahannya. Tidak ada aturan yang dibuat oleh manusia sempurna. Tidak ada. Cuma aturan ini kalau menurut saya bukan sebagai pangan tapi sebagai obor. Artinya apa? Kita bermain dalam suatu aturan dengan tidak mencederai saudara kita. Tapi demonya supaya kelemahan aturan mesti niat. Tidak ada itu kan awal pare manusia yang bikin. Kalau dengan salah pare aturan firmannya memang iya. Hanya saja aturan yang dibuat oleh Tuhan dilanggar juga. Apalagi manusia. Ini bukan kita suatu realitas kehidupan. Tapi okelah kita berjalan sesuai aturan yang telah ada dan jangan dilanggar aturan itu. Itu kemampuan pengertian netralisasi ASN kayak kemarin ini kan saya juga dalam posisi ada sebuah apa namanya kandidat saya. Tapi ketika saya menghubungi keluarga saya dengan ini, yang cepat. Kalau diminta membaca KTP ku nanti dicatat lagi. Pengertian sampai ketika dia menyerahkan KTP-nya, dia dituduh dia tidak netral. Itu perlu sekarang kalau cari KTP ini. Iya, sekarang ini persoalan berapa ribu ini kasus seperti itu. Apa kita mau disidang nanti? Kewalahan. Itu pemerintah.
Jadi kalau saya melihat bahwa ini kondisi tingkat menyakit. Yang penting aja negara tetap lah. Yang penting itu dia. Yang kiri. Hanya tu saya pun nanti dapat nanti baca menyalahkan. Dia kiri lagi. Hanya pun dah kiri kita. Aja yang kesana. Jadi kira-kira kang baik. Dia tu apa aja. Terusnya punya lagi mati yang jual nerang motor, nerang pelangai. Ini perlu kita cari. Ya. Kan itu kalau ada masalah, itu biaya. Kalau nanti ada masalah, tenang kosong. Ini perlu kita cari. Kalau semua berjalan dengan bagus, tidak ada biaya. Tapi kalau regel jadi, makin jam apalagi kan nerang motor, partai dan besar. Akhirnya siapa yang menderita? Kita. Ini pasti kopi ini kita akan begitu turun sekarang ditambah lagi dengan persoalan-persoalan politik, jadi legis pikiran, benar-benar bisa terduga kalau cocok ya, ambil tidak ya bisa saja. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Haji Marzuki Yusuf di Telkomas ya. Halo Ras Rupidara, selamat pagi Dembaji, Baribas sehat selalu. Oke Bu Hawania, sebentar baru tembus kina. Saya mau baca info kabaran dulu sama muka makan bubur ayam. Ada juga Ibu Nur Hudaeng. Nonton acara Baribas saat tidak monitor melalui radio Dembaji, tapi kan lewat Facebook ini melalui digital namanya ya. Yang sakit di rumah sakit ini cepat sembuh Ki, dan mudah-mudahan lancar operasinya ya, untuk operasinya iparnya Ibu Nur Hudaeng. Selamat Ki mendengarkan acara Baribasa ya. Dan sahabat budaya, sebentar saya akan kembali di ruang dengar Anda. Kita dengarkan dulu informasi Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4. Lipa Sakbe merupakan pakaian adat tradisional dari masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia, kata lipa berarti sarung, sedangkan sakbe merujuk pada motif atau desain yang terdapat pada kain tersebut. Jika sakbe terbuat dari kain sutra yang ditenun secara tradisional dan umumnya memiliki motif beragam yang khas dengan warna-warna cerah, sarung ini biasanya dipakai oleh pria dalam berbagai upacara adat atau acara penting seperti pernikahan, upacara keagamaan, atau acara adat lainnya. Lipa sakbe juga merupakan simbol kebanggaan budaya Bugis dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Dan lipa sakbe tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, keindahan seni tenun, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian Kabar Ratna Pro 4.
terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tak nurupai janjimu, ulang ngirik kabaratmu, namem pobu
bakemani saringku palakna nyawa nu andi. Sile porang sana mami anjo andi si kajang lainta inake barangku kana nu tulusani janjimu sedre nyawa niruai Tusuk mangiri anggap erok lu andi tanu rupai janjinu aku gapai ku itu aku sambara risokna ikau andi nupak ruai pangainu panrami ane salah sapan ranuangku apa moiro ku kana lek bakamani saringku palakna nyawa nu andi. Pasangmu naunga nauma di moyangmu perahu dilita io akatai pala atemu maala dilaena pasammu naunga nauma di moyangmu salena watanmu diam bambamu kandi waktu tak manesita sayalan udah palaka mairani paumu tuang dengan nadale dengan apa masemu dia boleh pasangmu naunga nauma di moyangmu
hambamu kandi waktu tak manesita saya nuda palaka mairani paumu kuambengan nadale dengan nak pamasemu dia boleh pasamu naunga nauma di hoyamu perahu dilita io akatai pala atemu maala dilaina dia boleh bebasamu naunga nauma di hoyamu Bang, makan bang. Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu. Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi. Yaelah, santai dikit dulu lah. Santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat. Kamu junior sok ngatur-ngatur. Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa? Ya nggak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota. Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas nah. Iya deh, iya. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian. Beneran bang? Paket kilat nih? Ya belum lah, bercanda doang ini. Beh, gajinya serius, kerjanya bercanda. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 Tahukah Anda, waktu wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Nusantara Pagi masih bersama Anda.
lanjut lagi di Bari Basa Kabar Pagi obrolan santai. Silakan Ki bergabung ya. Halo Ibu Ramla juga yang ada di Raja Wali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Baji. Iya. Baji. Halo juga. Dengan siapa itu namanya? Siapa namanya? Kuni. Hah? Kuni. Kuni. Tidak sekolah Ki. Iya, Dembaji ya. Baji iya. Ini cucuannya. Iya. Apa itu Mai karebata? Karebawai ini. Baji Ji. Baji Ji Dembaji. Terus apa Pale komentar tak iya? Mengenai ASN di? Iya. Ya, jadi memang di dalam undang-undang itu ada aturan yang mengatur bahwa ASN itu tidak bisa memihak. Ya. Artinya tidak bisa mendukung salah satu daripada calon ya. Ya, tapi kalau saya dulu ikut, bukan mendukung, tapi saya ikut menjaga calon wali kota. Iya. Mendampingi terus sampai masuk di pemilu pemilihan di DPR, kan belum pemilihan langsung dulu kalau wali kota. Masih di DPR. Saya dampingi terus. Di mana dia pergi saya dampingi. Mungkin dari saya tidak mendukung, hanya menjaga ya. Iya. Ada mendukung itu kita ramai-ramai mengkampanyekan ke warga bahwa ini kau pilih. Kalau ASN itu tidak bisa begitu sebenarnya. Ada sanksinya kalau sudah ketahuan. Kecuali ada tugas khusus, ASN ada tugas khusus yang ikut di pemilu apa? Oh iya. Ada aturannya itu. Saya kira dari kita itu ASN bisa memilih, pilih saja mana kau suka, tapi untuk transparan mengkampanyekan itu tidak bisa sama sekali. Serba salah tong Kidi? Iya. Ada sanksinya kalau dapat kok. Apalagi posting aduhai. Iya dan Baji lanjutin. Oke, terima kasih Pak Hamzah. Iya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah di Pampang 2 ya. Baik, sahabat budaya, saya nantikan partisipasi Anda 0811 400 9250. Jadi informasinya sahabat budaya ini dari bidang pemberitaan RRI Makassar ya. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel siap melaksanakan sanksi sesuai rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran netralitas ASN dan pejabat daerah. Halo. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karim dan Baji, sehat-sehat Baji Jaki dan Baji. Iya, kita Bunda. Sesuai dengan nama Ata. Oke Bunda. Iya. Kita bemata seng komentar tak ini. Tapi dulu kan kita pernah juga dilewati itu pemilihan umum di tahun-tahun yang lalu yang sudah di tahun-tahun 90. Apakah memang ini ASN disuruh netral dari dulu Bunda? Iya. Saya berapa periode ini tidak pernah jadi petugas. Karena tua toh lewat umur. Yang tidak bisa nih. Kan ada ketentuan umurnya sekian itu yang baik masuk yang petugas anggota KPPS. Kelompok pemilihan pemungutan suara seperti itu. Jadi berapa periode saya tidak pernah ikut. Ya, maksudnya Bunda, apakah ASN ini komitmennya untuk netral masih berjalan kita lihat?
tugasnya itu dengan wajib mengawasi jalannya semua kegiatan itu. Jadi dia harus selalu ada di tempat. Itu dia mengawasi, melihat. Kan biasa ada yang berbuat curang, dan bagi petugas-petugas itu tidak bisa dipercaya semuanya. Biasa ada yang berbuat curang, mungkin penjumlahannya itu dia lebih dan kurangi seperti itu, jadi harus selalu diawasi semua petugas ASN itu. Tugasnya mengawasi, menjaga. Jadi tugasnya menjaga ya, mengawasi. Menjaga. Tapi kalau netralnya gimana Bunda? Komitmen netralnya? Netralnya? Ya harus netral. Iya. Tidak memilih siapa-siapa. Iya. Harus netral yang bagi petugas itu LSM. Harus netral. Tidak bisa memilih itu dan tidak bisa memihak itu. Pokoknya di tengah-tengah kok. Harus berbuat baik Ki. Iya. Seperti itu. Iya. Oke deh Mbak Ji. Oke Bunda. Sehat selalu Ki. Iya. Iya deh Mbak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bunda Hajiani di Kompleks Perhubungan Udara. Baik sahabat budaya, kita nikmati dulu persembahan lagu berikut ini.
Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh. Mau dibawa kemana sih? Udah, tenang, nurut aja. Pertunjukan wayang? Lo kok di sini? Kirain mau ngajakin nonton konser. Iya, nonton konsernya sekarang. Di sini, nonton wayang. Ih, hari gini nonton wayang. Iyalah, kenapa enggak? Wayang itu ceritanya menarik loh. Banyak nilai dan pesan moral tentang kehidupan. Tidak hanya itu, nonton wayang juga bisa menghibur kita. Ah, masa sih? Ih, nggak percaya. Tahu nggak, saking bagusnya wayang itu sampai diakui secara internasional sebagai mahakarya dunia oleh UNESCO. Sayang banget loh, masa orang luar negeri saja lebih mengapresiasi wayang daripada kita sendiri. Yaudah deh kalau gitu, ayo. Wih, lucu banget ya. Keren loh ternyata. Wah, bangga banget sih wayang jadi karya Indonesia sampai bisa diakui dunia. Iya kan? Kalau bukan kita, siapa lagi? Suara Budaya Sulawesi Selatan. Balaku angan ledui ikar waktu na ero angin rasa napajina anyonyo giliran na ditagi jaimi alasana aku parupai garinga punna dia mi bantu patagina pore mi anyonyo punna dia erona sakan rupa mi gayana punang gappa modoi punana rapi bulana lari lingu mi sedeng itimborang ini goya na yarakan mumba sesaya ke
balaku angale duit nikar waktu na ero angin rasa nak baji na anyonyo giliran na ditagi jai mi alasan na rupa-rupai garina guna dia mi batu patagina. Oke, kita masih bersama Satria Batitong Official. Punania inranta rajen ki membayar apa burung katina duit baran ribo ko salang nasareng jati angin rapin ruang Punania inranta rajen ki amboyar kudu katina ninjama bosi barana niat todong na balanja turi balatan sadar kita ma sadar kita pa mari kong ngale duit nikar niat rampi balaku ang ngale duit nikar waktu na ero angin rasa nak baji na anyonyo giliran na ditagi jai mi alasan na rupa-rupai garina guna dia mi batu patagina. Pore mi anyonyo guna dia erona sangkan rupa mi gaya na punang gapa modoi punana rapi bulan na lari lingu mi sede ini borang ini boya naya rakang mumba. Oke, sahabat budaya, dan tadi sudah beberapa pendengar yang bergabung di acara Barik Basa. Oh, kodong, ada Bapak Haifa, Ibu Niar. Terima kasih Ibu Niar bersama bapaknya Haifa ini monitor juga acara Barik Basa ya. Dan pendengar, oke, saya baca juga komentarnya Ibu Sudarsia. ASN itu harus netral, tidak bisa melakukan pengaruh kepada siapapun, juga untuk memilih yang berhubungan dengan kepentingannya, menjaga kedisiplinan dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya ya. Terima kasih Ibu Sudarsia, terima kasih kembali. Ya, baik sahabat budaya, terima kasih juga untuk yang sudah gabung ini melalui telepon 0811 400 9250. Jadi informasinya, sahabat budaya, memasuki tahapan masa kampanye dalam pilkada, pelanggaran netralitas oleh aparatur sipil negara marak terjadi, di mana salah satunya penetapan tersangka Kepala UPT 1 Samsat Makassar dan Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Jeffrey Rahman ya, tentunya mengaku jika mengingatkan para OPD-nya terkait netralitas ASN, dan kemudian jika ada pelanggaran yang ditemukan, Bawaslu pihaknya berkomitmen siap melaksanakan rekomendasi. Dan sahabat budaya, saya akhiri kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Lain waktu kita ketemu lagi di berbagai program yang ada di Pro 4 RRI Makassar. Saya Dembaji pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.